Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Ini merupakan salah satu STB untuk televisi digital yang kita tunggu-tunggu. Digadang-gadang ini jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan kompetitornya, mengingat spesifikasi dan fitur yang terdapat pada STB ini. Keluaran terbaru dari Matrix yaitu Matrix Apple di VB2IP, di mana untuk range harganya di kisaran Rp280.000 sampai dengan Rp300.000. Untuk RAM-nya sendiri atau memorinya itu adalah 1 GB, jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kompetitor yang rata-rata berada di bawah 128 MB saja. Selain itu juga sudah mendukung H265 mendukung Mi-Cast dan EWS Ready. Untuk spesifikasi lengkapnya dapat kita lihat pada sisi bagian belakang ini. Untuk STB ini dapat kita koneksikan dengan 4 smartphone sekaligus ditambah dengan 1 televisi. Untuk fitur ini perlu diingat hanya bisa dilakukan pada MUX yang sama. Untuk fitur di VB2IP, untuk receiver ini dengan smartphone harus berada dalam satu jaringan yang sama. Dan untuk STB ini juga mendukung YouTube, YouTube Kids, video, TikTok, dan MeTube. Jadi bisa kita lihat ya, banyak dukungan aplikasi yang dimilikinya. Untuk spesifikasi lengkap dapat kita lihat untuk RAM-nya mendukung Penta UI, memori seperti yang sudah disebutkan tadi adalah 1 GB, seharusnya performance-nya itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kompetitor. Resolusi adalah Full HD, mendukung Mi-Cast, mendukung Wi-Fi dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle, namun kita juga bisa dengan menggunakan LAN port dikarenakan STB ini sudah memiliki LAN port tersendiri. Lalu mendukung IPTV, PVR, dan time shift. Dan ini merupakan beberapa kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Seperti biasa kita mendapatkan buku petunjuk, ya sudah pasti buku petunjuknya berbahasa Indonesia. Kemudian kita juga mendapatkan kartu garansi. Untuk STB ini bergaransi selama 12 bulan dan ini merupakan alamat dari service centernya. Kemudian kita juga mendapatkan kabel RCA, sayangnya kita tidak mendapatkan kabel HDMI. Jadi bagi pengguna televisi LED atau yang sejenisnya, untuk kabel HDMI-nya harus dibeli secara terpisah. Kita juga mendapatkan sepasang baterai AAA, namun ada baiknya ini diganti saja ya. Ini buatan Cina, tidak berkualitas baik, khawatir bocor saja sehingga bisa mengakibatkan kerusakan pada remote control. Untuk desain remote controlnya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa, berikut dengan ukurannya juga sama. Quality build up juga sama ya, terkesan ringkih. Untuk kelengkapan tombol dapat dilihat, kelengkapan tombolnya adalah seperti ini. Untuk remote control ini tidak memiliki fitur infrared learning function, sangat disayangkan sekali. Entah kenapa Matrix tidak memasukkan fitur tersebut pada remote controlnya. Padahal fitur tersebut ya bisa menambahkan nilai tambah atau nilai jual dari STB ini. Dengan adanya fitur infrared learning function jika terdapat pada remote control ini, maka cukup dengan menggunakan satu remote saja untuk televisi dan STB-nya. Namun sayang sekali ini tidak bisa pada remote pada STB di VB2IP. Lalu ini adalah receiver-nya. Secara desain sebenarnya adalah sama saja seperti STB kebanyakan, di mana untuk quality build up-nya ini terbuat dari besi ya. Kemudian ventilasi udara terdapat pada sisi bagian atas, samping kanan juga ada, samping kiri juga ada, termasuk pada sisi bagian bawahnya. Jadi sirkulasi udara harusnya lancar sehingga tidak akan mengakibatkan terjadinya overheat. Dan ini merupakan bagian front panelnya, tombol-tombol cukup lengkap ya. Ada tombol power, channel, volume, tombol OK juga ada, tombol menu juga ada. Harusnya tanpa menggunakan remote control, STB ini masih tetap dapat kita pakai. Dan di bagian yang saya tunjuk, ini merupakan LED display. Di bagian depan juga terdapat USB port. Lalu kita bergeser ke bagian belakangnya. Pada bagian belakang tidak terdapat main switch, tombol utama tidak ada. Yang terdapat pada bagian belakang ini adalah port untuk antena in, loop out, kemudian USB port. Jadi untuk USB port ini kita dapat sebanyak 2 buah. Lalu ada port HDMI, kemudian LAN port yang tidak dimiliki pada STB yang sejenis. Lalu ada juga port RCA-nya. Dan tentunya kita pengen tahu ya bagaimana performance-nya dengan RAM yang sangat besar yaitu 1 GB. Harusnya ini jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan kompetitor. Baik, segera saja kita cobakan dan melihat berbagai macam fitur dan performance yang terdapat pada STB ini. Dengan RAM sebesar 1 GB, terbesar di kelasnya. Tampilan booting didominasi dengan warna gelap.
terdapat logo Apple diiringi dengan musik startup. Untuk booting ini membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu selama 30,3 detik sampai dengan audio dan video terbuka. Tampilan grafik user interface STB ini persis sama dengan Goldsat Sonic, eye-catching dan informatif. Terdapat opsi cari untuk pencarian saluran yang ingin ditonton. Untuk memudahkan, kekuatan dan kualitas sinyal ditampilkan dalam bentuk persentase, dilengkapi dengan informasi bar. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal tidaklah sama dengan Finder Meter yang biasa saya gunakan. Jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan V8 Finder Pro ini. Silakan dilihat perbedaannya. Namun demikian, tuner metrik Apple di VB2IP ini cukup peka. Untuk sinyal lemah seperti MUX Viva Group masih bisa di-lock dengan baik tanpa adanya freeze pada salurannya seperti pada TV One dan Antv. Terdapat black screen saat perpindahan antar channel. Untuk perpindahan ini lancar tanpa adanya flicker atau sejenisnya. Dengan menekan tombol favorit pada remote control, maka akan muncul daftar channel saluran yang sering kita tonton sesuai dengan yang telah kita atur sebelumnya. Untuk option favorit ini total terdapat 32 kelompok pilihan dan namanya dapat di-rename atau diubah sesuai kebutuhan. Fitur EPG yang disematkan memberikan kemudahan pada saat menentukan siaran yang ingin ditonton, bahkan dapat membooking acara pilihan kita, sekedar menonton saja atau merekamnya. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan favorit dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk atau hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Untuk objek yang terlalu kecil pada layar televisi dapat diperjelas dengan cara menekan tombol zoom pada remote control, mendukung sampai dengan 12 kali zoom. STB ini dilengkapi dengan fitur EWS, Early Warning System, sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti gempa. Agar notifikasi muncul, jangan lupa untuk memasukkan kode pos sesuai dengan lokasi tempat tinggal. Untuk fitur ini masih dalam proses pengembangan. Metrik Apple di VB2IP memiliki flash memori sebesar 8 MB dan RAM 1 GB. Namun untuk RAM yang terbaca pada informasi hanya 128 MB saja. Semoga saja pihak Metrik bisa menjelaskan hal ini. Sekarang kita akan masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk memudahkan, bahasa yang dipilih adalah bahasa Indonesia. Berikut ini tampilan pilihan program. Ada option LCN dan ACU. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Dan ACU jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan channel pada MUX, jumlah channel akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Sementara untuk menghapus, memindahkan, melewatkan, mengunci, dan membuat list favorit dapat dilakukan pada submenu ubah siaran. Pada opsi pencarian, daya antena jika diaktifkan, maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt, dapat mengaktifkan booster atau perangkat lain dengan daya yang bersesuaian ke antena. Untuk mengubah bahasa, resolusi gambar, waktu, dan lain-lain dapat dilakukan pada menu sistem. Untuk resolusi mendukung sampai dengan 1080p Full HD. Jika ingin mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih reset pabrik dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Terdapat dua pilihan untuk user interface, yaitu Metro dan Classic. Sementara untuk gaya kulit, disebut juga dengan Penta User Interface, terdapat 5 pilihan, dengan masing-masing pilihan adalah sebagai berikut. Untuk mengupgrade firmware ataupun software, dapat dilakukan secara online atau dengan mengkopikan file firmware tersebut ke flash disk atau hard disk. Sebaiknya gunakan UPS untuk menghindari listrik mati, sehingga bisa mengakibatkan kerusakan. Metrik Apple di VB2IP merupakan satu-satunya STB buatan lokal di kelas ini yang memiliki LAN port, sehingga koneksi ke internet dan jaringan lokal menjadi lebih stabil, seperti pada saat menggunakan fitur di VB2IP, DMP, dan DMR. Fitur DMP berfungsi untuk memutar file multimedia yang tersimpan pada storage terpasang pada router yang mendukung dalam jaringan yang sama, seperti ini. Namun sayangnya masih terdapat bugs pada firmware yang sekarang, di mana audionya tidak keluar. Sementara untuk fitur DMR hanya mendukung untuk gambar atau foto saja, harusnya video juga bisa. Semoga saja bugs ini pada firmware selanjutnya dapat diperbaiki. Selain menggunakan LAN port untuk koneksi internet dan jaringan lokal, dapat juga dengan menggunakan Wi-Fi dongle, mendukung chipset RT dan MT. YouTube dapat diputar langsung dari STB ini. Dengan bandwidth 20 Mbps, YouTube berjalan lancar sampai dengan resolusi Full HD. Ini nanti kita akan sederhanakan cukup dengan menggunakan satu remote control saja.
Kebanyakan STB di VB-T2 yang beredar saat ini untuk IPTV tidak lancar, sering terjadi buffering, padahal bandwidth sudah di atas 20 Mbps. Hal tersebut tidak terjadi pada STB ini. Untuk IPTV dengan resolusi HD berjalan lancar. Namun untuk resolusi Full HD tetap terjadi buffering. Berikut perbandingan resolusi HD dan Full HD pada STB ini. Untuk IPTV, selain sudah tersedia yang gratisan, kita pun juga dapat menambahkannya dengan cara mengimport dari flash disk ataupun hard disk dengan format file M3U. Banyak aplikasi streaming yang terdapat pada STB ini, seperti WeTV, YouTube, Video, TikTok, dan masih banyak yang lainnya. Dari sekian banyak aplikasi, saya tertarik dengan aplikasi MeTube. MeTube menyediakan konten-konten yang cukup menghibur dan mendidik. Sebelum beraktivitas, tidak ada salahnya melihat informasi perakiraan cuaca. Fitur cuaca menyediakan informasi cuaca selama 5 hari ke depan. Saat ini STB TV digital di kelas yang sama, yang mendukung kodek H265 hanya dimiliki oleh Matrix Apple di VB2IP. Walaupun belum ada channel dengan format tersebut, namun sangat berguna sekali untuk fitur media player seperti menonton film. Dan ini merupakan salah satu selling key value-nya. Fitur MiCast bukanlah fitur baru. Pengguna receiver parabola sudah terbiasa dengan fitur ini. Banyak yang bisa digali dengan MiCast tersebut. Silakan install aplikasi MiCast di smartphone-nya, dapat di-download di Play Store. Matrix Apple di VB2IP tidak hanya bisa dikendalikan dengan menggunakan remote control, namun juga bisa dengan menggunakan smartphone melalui aplikasi MiCast. Pastikan STB dan smartphone berada dalam satu jaringan yang sama. MiCast juga mendukung banyak aplikasi yang dapat di-casting atau layarnya dipindahkan ke layar televisi. Setelah itu smartphone dapat dipakai untuk kebutuhan lain, di-standby-kan dan atau bahkan dimatikan. Pada setiap tombol ini kita tekan, maka lampu light indikatornya ini akan ikut menyala. Selling key value utama STB ini terletak pada fitur di VB2IP. Dengan memori sebesar 1 GB, memungkinkan pengguna untuk menonton dengan menggunakan 4 smartphone sekaligus ditambah dengan 1 TV pada MUX yang sama. Ingat ya, pada MUX yang sama, karena STB ini tidak mendukung dual tuner di VB-T2. Untuk koneksi yang lebih stabil tanpa buffering, silakan gunakan koneksi wired atau menggunakan kabel melalui port LAN yang tersedia. Sekedar informasi, fitur di VB2IP bukanlah fitur yang baru, sama seperti fitur SAT2IP. Fitur tersebut sudah lama diaplikasikan pada receiver parabola. Untuk fitur SAT2IP sangat disayangkan sekali, STB ini tidak mendukungnya. Dengan fitur yang cukup lengkap, STB ini pun juga dapat digunakan sebagai media player untuk mendengarkan musik, melihat foto, dan memutar video seperti film. Untuk menonton film, STB ini mendukung subtitle dengan ekstensi SRT, baik yang tersimpan di dalam dan atau di luar folder. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 5 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby. Kebutuhan daya terpakai yang sangat kecil sekali. Posisi ventilasi yang didesain dengan baik terdapat pada sisi atas bawah, kiri kanan, dengan ruang box tidak terlalu kecil, menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam STB cukup lancar. Pada temperatur suhu ruangan 26,8 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama 1 jam, temperatur STB ini terpantau di angka 43,7 derajat Celcius. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Dengan memori yang besar yaitu 1 GB, streaming lancar, tuner sensitif, dengan sudah tertanam fitur MiCast, dukungan di VB2IP, HEVC H265, terdapat LAN port dan mendukung USB Wi-Fi dongle, tidak terdapat fitur infrared learning function pada remote control, dibanderol dengan harga Rp280.000, rasanya fitur yang didapat kurang sesuai dengan uang yang dibayarkan. Namun ini tetap dapat dijadikan sebagai referensi pilihan bagi yang mencari STB yang kaya akan fitur. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like. Jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.